Kalau Anda punya utang, memang yang paling berat adalah merasa tertekan. Merasa bahwa kita sudah tidak punya jalan lagi, emosinya negatif, kemudian kita selalu merasa bahwa kita berada di posisi yang tidak menyenangkan. Fakta penting yang harus Anda ketahui, setiap kali Anda berhutang, hutang itu tidak bisa diputihkan. Hutang itu tidak bisa dihapuskan. Apalagi jika Anda berhutang di bank. Walaupun Anda masuk penjara sekalipun, tetap Anda punya hutang. Tetap Anda harus membayar hutang-hutang Anda. Jadi, untuk bisa memastikan bahwa Anda bisa melunasi hutang, syarat pertama sebaiknya jangan berhutang. Tapi kalau sudah terlibat, sudah terlanjur, 10 langkah ini akan mensupport Anda. Langkah pertama adalah niat. Niatkan Anda mau melunasi hutang. Banyak orang di luar sana punya hutang, punya uang. Saat punya uang untuk membayar, uangnya tidak dibayarkan. Hutangnya tidak dilunasi. Dan akhirnya membuat problem hutangnya menumpuk. Jadi ketika Anda punya hutang, waktu masih kecil, segera atasi. Jangan sampai sudah menumpuk, baru Anda mengatasi hutang-hutang Anda. Karena masalah hutang ini tidak bisa dihapuskan. Sekali lagi, tidak bisa dihapuskan. Baik dunia maupun akhirat. Yang kedua, saya pernah mengalami terjebak hutang sampai miliaran rupiah. Memang bukan dari satu tempat, bukan dari satu sumber, tapi dari berbagai sumber. Jadi nilainya ada yang 100.000, ada yang 200.000, ada yang 1 juta, ada yang puluhan juta. Kalau digabung totalnya miliaran. Ya. Karena waktu itu saya pernah bekerja, penghasilan saya tidak cukup, lalu kemudian orang tua sakit, saya harus membayar rumah sakit, saya harus membayar obat-obatan, sehingga saya tidak bisa tidak selain berhutang. Tetapi karena orang tua saya sakit komplikasi, kena jantung, kena paru-paru, kena liver, kena empedu, kena ginjal, akhirnya ya utangnya jadi bertumpuk. Memang saya berterima kasih kepada teman-teman orang-orang yang telah membantu saya. Bahkan ada beberapa kartu kredit dan juga KTA yang harus saya lunasi, yang akhirnya bunga berbunga dan sempat terjebak luar biasa. Waktu itu gaji saya cuma 4-5 juta, utang saya udah ratusan juta. Jadi memang berat sekali. Nah, saya punya satu teknik namanya snowball method. Snowball itu adalah bola salju. Jadi saya belajar dari seseorang di luar negeri yang mengatakan bahwa kalau kita mau melunasi hutang, gunakan snowball method ini untuk menciptakan self-confident, rasa percaya diri bahwa kita bisa melunasi hutang. Jadi tekniknya adalah Anda buat list hutang terkecil sampai hutang terbesar. Yang kedua, Anda buat bunga terbesar sampai bunga terkecil. Anda perhatikan mana yang bisa Anda selesaikan lebih dulu. Kalau boleh memilih, saya memilih bunga yang terbesar dulu dibandingkan yang bunga terkecil. Yang tidak ada bunga sama sekali, saya akan tunda sedikit. Yang bunganya besar sekali, saya akan bayarkan lebih dulu. Kalau tidak mampu seperti itu, Anda bisa melakukan dengan nilai terkecil sampai nilai terbesar. So, nilai terkecil, begitu ada uang, langsung targetkan selesai. Nilai terkecil, targetkan selesai. Nilai terkecil, targetkan selesai. Jadi akhirnya yang kecil-kecil ini bisa selesai dan Anda tidak merasa terbeban untuk hal-hal yang kecil. Yang ketiga, saya negosiasi dengan bank
untuk turunkan bunga dan menyampaikan bahwa saya ada niat untuk membayar hutang, tetapi saya ingin bunganya diperkecil. Dan ternyata bank itu banyak yang kooperatif. Bank itu sangat-sangat open dan terbuka membantu kita untuk bisa memastikan bahwa kita bisa melunasi hutang dan juga bisa bernegosiasi agar bunganya bisa diperkecil atau diskon bunga. Pada saat itu saya benar-benar bersyukur sekali dan akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengalihkan pinjaman ke bank yang bunganya jauh lebih kecil. Jadi misalnya kartu kredit bunganya itu bisa 3,25% per bulan. Dan ternyata pada saat itu ada salah satu bank koperasi yang bisa memberikan bunga yang jauh lebih kecil. Dan waktu itu saya dibantu. Akhirnya saya bisa merasa bahwa saya bisa hemat cukup banyak. Yang keempat, saya memiliki yang namanya risk matrix. Risk matrix itu adalah mana pinjaman atau utang yang jika saya tidak bayar, maka resikonya lebih besar daripada yang lain. Nah, apa yang saya lakukan? Nomor satu adalah pengeluaran. Saya memastikan memiliki matrik resiko untuk pengeluaran yang pertama. Sebelum saya berbicara soal hutangnya, pengeluaran-pengeluaran saya harus dibagi-bagi nih. Pertama adalah pengeluaran yang kalau tidak dibayar sangat besar resikonya. Contohnya, kalau saya tidak bayar telepon, saya nggak bisa pakai telepon. Kalau saya tidak bayar listrik, saya pasti akan kehilangan listrik. Kalau saya tidak bayar asuransi, maka semua uang yang saya bayarkan sebelum itu lenyap, ya, hilang, gitu ya. Jadi mana pengeluaran yang berisiko kalau tidak dibayarkan? Jadi saya gunakan uang saya untuk memastikan uang yang saya alokasikan untuk membayar bulanan itu tetap aman, ya. Yang kedua adalah saya langsung menghapuskan semua pengeluaran yang kalau tidak keluar tidak ada risiko. Misalnya nonton, makan di luar, mungkin belanja. Kalau saya nggak belanja, saya nggak mati. Bahkan saya kalau nggak makan yang makan mewah di luar, saya nggak akan mati. Dan akhirnya saya bisa menghilangkan itu semua dan akhirnya saya memiliki pemasukan ekstra karena saya berhemat. Yang kelima adalah membayar lebih dari minimum payment. Jangan pernah Anda membayar minimum payment karena setiap kali Anda bayar minimum payment sebetulnya Anda tidak bayar apa-apa. Ya dianggapnya itu seperti Anda cuma bayar bunga. Bunganya saja sudah 3% lebih, misalnya kalau kartu kredit. Tapi kalau Anda bayar minimum payment 10%. Pokoknya itu hilang, sedikit sekali yang hilang. Pada saat bulan depan, ditumpuk lagi dengan bunga, ditumpuk lagi dengan pokoknya, akhirnya minimum payment Anda tidak ada artinya. Jadi bayar lebih dari minimum payment itu penting untuk Anda lakukan. Yang keenam waktu itu yang saya lakukan adalah saya mencari kerja sampingan. Waktu itu saya bekerja di airport dan di airport itu banyak sekali turis. Memang waktu itu tidak ada larangan sama sekali untuk saya membantu turis-turis asing yang kesasar di airport atau turis asing yang ingin mendapatkan private assistance. Jadi waktu itu saya kerja di airport, lalu saya cari para travel yang punya turis asing yang tidak didampingi oleh tour leader pada saat masuk ke airport. Kebetulan waktu itu Soekarno-Hatta Terminal 2 itu baru dimulai, baru dibuka, sehingga orang banyak sekali yang nyasar. Nah, waktu itu saya mengatakan bahwa saya bisa membantu melakukan assistant. Nah, pada saat saya melakukan assistant,
kita mengambil charge per kepala 10.000 rupiah. Nah, itu masih sangat-sangat murah sekali. Jadi kalau ada 10 orang saya dapat 100.000. Kalau satu bulan katakan 15 kali saya dapat, saya udah lumayan dapat 1,5 juta. Dan itu bisa langsung saya masukkan untuk membayar hutang-hutang. Yang ketujuh adalah Anda harus punya anggaran. Anggaran itu tidak perlu yang rumit-rumit. Anggaran sederhana. Anggaran di mana Anda patuh dengan anggaran yang sudah Anda tetapkan. Jadi pada saat Anda sudah menetapkan anggaran, Anda harus memastikan bahwa apa yang Anda keluarkan hanya berdasarkan anggaran, tidak ada di dalam anggaran, tidak keluar. Dan sering-sering Anda mencari tempat-tempat di mana Anda bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas gratis. Dulu saya saking iritnya, saya cari restoran atau tempat makan yang kalau minum tehnya gratis, nggak harus bayar. Saya cari tempat yang mana kalau minum air putihnya nggak usah bayar. Itu yang harus saya lakukan waktu itu, dan saya benar-benar ketat sekali dengan anggaran. Nah, yang kedelapan adalah menjual semua aset yang tidak Anda pakai. Waktu itu saya sempat jual apa? Jual motor, jual baju, jualan alat-alat elektronik yang memang nilainya jadi ancur-ancuran. Jual jam tangan, saya pernah punya beberapa jam tangan, saya harus jual-jualin semua. Meskipun nilainya hancur, jatuh, tapi saya minimal punya uang ekstra. Dan saya nggak sayang barangnya. Yang pasti adalah ya saya harus pastikan punya uang untuk membayar hutang. Di rumah dulu saya senang modifikasi motor. Jadi ada knalpot bekas, masih orsinil tuh. Knalpot orsinil, tangki orsinil, rangka orsinil. Kemudian ada blok mesin orsinil. Itu saya bawa ke pasar loak dan saya jual. Dan ternyata ya dapat nilai. Lumayan, bisa membantu untuk bayar utang-utang. Yang kesembilan adalah jika Anda punya asuransi, cairkan asuransi Anda meskipun belum matang. Kenapa? Cairkan asuransi yang ada nilai nominal uangnya. Jadi kebetulan waktu itu memang saya dari awal ya, saya mulai bekerja, saya selalu nabung dan saya punya asuransi. Dulu ada jam sostek. Ya, jam sostek, saya bisa mencairkan jam sostek dan dapat uang dari jam sostek. Kalau memang ada nilai uangnya. Kalau belum ada nilai uangnya, lebih baik ditahan. Ya, jangan sampai dicairkan. Yang ke-10, stop menggunakan kartu kredit. Stop berhutang. Karena kalau Anda sudah terjebak dalam hutang, misalnya Anda sudah gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Strategi pertama adalah berhenti menggali. Karena Anda makin banyak menggali, makin dalam galiannya.